Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, sekali lagi saya ulang, kita sekarang memulai kitab Syarah Nabi ya, perjalanan hidup Rasulullah SAW yang agung dari sejak lahir hingga detik-detik terakhir sampai dia wafat ya. Nah, ini ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau ini seorang berkebangsaan India ya. Dia bermukim juga di India. Ini dilombakin sehingga dia dapat juara 1 ya. Ini bukunya juga bestseller ya. Laku keras nih buku ini. Ini buku ini bestseller ya. Sekarang udah dicetak berapa kali ya. Sekarang ini sampul pertama ini biru. Sekarang sampulnya saya lihat beda, agak keoren-orenan gitu ya. Nah, agak kayak gini nih sampulnya sekarang. Kalau dulu kan dia nggak ada birunya. Gitu. Jadi ini sangat luar biasa ya. Saya membacanya itu masya Allah ya, sampai keluar air mata gitu kan. Ini dia ceritakan ini ya, memaparkan dalam buku ini tidak hanya berkisar tentang kehidupan Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, namun juga mencakup sejarah kehidupan bangsa Arab, suku-suku dan bangsa-bangsa selain Arab, sosial budaya, politik, ekonomi, demografi. Hal inilah yang membuat buku ini menjadi berbeda dengan buku-buku tentang sirah nabawiyah yang diselenggarakan oleh Rabitah Al-Alam Al-Islami. Buku ini pernah diterjemahkan dan diterbitkan oleh beberapa penerbit di tanah air, namun tidak untuk edisi revisi yang saat ini ada di tangan Anda. Pada edisi ini penulis telah memberikan banyak perbaikan di beberapa tempat untuk menyempurnakan karya-karya besar ini. Singkat-singkat aja. Ini ada sambutan dari Syekh Muhammad Ali Al-Harokan rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, pencipta langit dan bumi, pembuat kegelapan dan cahaya. Salawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, penutup para nabi dan rasul. Beliau selalu memberi kabar gembira dan peringatan, janji dan ancaman melaluinya. Allah selamatkan seluruh manusia dari kesesatan. Manakala Allah menganugerahkan syafaat dan derajat yang tinggi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan hidayah kepada kaum muslimin agar mencintai beliau dan menjadikan sikap mengikuti merupakan bagian dari kecintaan terhadapnya. Dalilnya firman Allah surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Artinya katakanlah,
jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jelas kan? Hah? Kamu itu Nabi sabda Nabi Muhammad. Quran Ali Imran ayat 31. Kalau kamu mencintai aku, misalnya Allah maksudnya ya, kata Nabi SAW nih, ikutilah aku. Maksudnya ikuti Nabi. Niscaya ya, Allah akan mencintaimu, ikutilah. Niscaya Allah akan mengasihimu dan mengampuni dosa-dosamu. Ini Al-Quran. Kalau kita cinta kepada Allah, ikutin Nabi, karena dia utusannya, kan gitu. Jangan menyelisihin. Ini malah ngajak ribut, ya kan? Kita ngajarin yang benar, kan itu. Maka ini merupakan salah satu faktor yang membuat semua hati manusia begitu mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam dan mencari sebab-sebab lainnya yang memperketat atau yang memperekat kontak antara hati mereka dan diri beliau. Semenjak fajar Islam menyingsing, maka bersamaan dengan itu pula kaum muslimin berlomba-lomba menonjolkan kebaikan-kebaikan beliau dan menyebarkan sirah atau biografinya, dan demikian semerbak sirah beliau terrefleksi pada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan dan akhlak mulia beliau. Berkenaan dengan hal ini, Sayyidah Aisyah istri beliau berkata, akhlak beliau adalah Al-Quran, sementara Al-Quran adalah kitabullah dan kalimatnya sempurna. Barang siapa memiliki sifat demikian, maka tentulah dia adalah sebaik-baik manusia, sempurna-sempurnanya, serta yang paling berhak untuk mendapatkan kecintaan semua makhluk Allah. Nabi. Al-Quran yang menjelaskan, Allah yang menjelaskan. Jadi kalau disebut Al-Quran berarti Allah, kalau disebut Sunnah berarti Nabi. Kan gitu. Kaum muslimin masih tetap komitmen terhadap kecintaan yang mahal ini. Sebagai implementasi, tercetuslah Muktamar Islam pertama tentang sirah nabawiyah yang agung yang diselenggarakan di Pakistan pada tahun 1396 Hijriah. Dalam muktamar tersebut, Rabito mengumumkan lomba penelitian ilmiah berhadiah total 150.000 real. Menang dia. Ya, 150.000 real Saudi untuk diberikan kepada 5 penelitian terbaik tentang sirah nabawiyah dengan syarat-syarat keikutsertaan sebagai berikut. Banyak ya, kita lewatin aja karena ini adalah mukadimah atau sambutan. Ya. Di sini dijelaskan bahwa pemenang pertama adalah Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi. Nih yang mengarang buku ini, dia mendapat hadiah juara pertama. Ya. Dari Jamiah Universitas Salafiyah di India. Hadiahnya sebesar 50.000 real Saudi Arabia. Pemenang kedua adalah Dr. Majid Ali Khan dari Universitas Islam Melia New Delhi, India juga ya. Hadiahnya sebesar 40. Rata-rata banyak kan India ya, hebat ya. India kan tadinya ada yang Islam. Islamnya banyak kan? Islamnya banyak. Kan Nabi Adam turunnya sono katanya di India, atau benar apa enggak saya enggak tahu. Belum tahu riwayatnya saya. Gitu. Sedangkan Hawa di Arab. Ini kan bertemu di apa tuh? Jabal Rahmah ya. Itu bahasa Arab itu sebenarnya makanan juga dari India, Pak. Bahasa Arab bukan, dari Yaman, Pak. Enggak, makanannya maksud saya. Pak? Makanannya Arab. Oh. Banyak India. Iya. Cuman India itu kan plural ya. Dia apa? Yang menyembah ini juga ada. Ini aja sapi aja nggak berani dia makan. Makanya sapi banyak di India tuh liar. Nah, buru-buru mau berkorban. Sapi gak bisa.
Gitu. Jadi Islam di sana gimana potong-potongnya? Ya ada sendiri sih Islam, ada juga yang Hindu, ada juga yang apa? Maksudnya sapi dipotong nggak dilarang? Nggak dilarang, secara syariat Islam nggak dilarang. Cuma dia karena dia jadi Tuhannya di sana, jadi nggak dimakan. Ya orang-orang yang India yang ini ya, yang apa yang agamanya, Sakrok ya? yang bukan yang agamanya bukan Islam. Iya. Dia kan bukan mayoritas Islam, Hindu ya? Hindu. Gitu kan. Itu kasta paling bawah itu. Nah, nggak tahu lah kasta Ada ini. 3 kasta, Brahma, Perlu belajar kita kasta ini. Ya. Ini kata pengantar banyak sekali ya mukadimahnya, kita langsung aja masuk ke apa? Bab pertama ya. Bab pertama itu letak strategis dunia Arab dan suku-sukunya. Jadi bukan cuman kelahiran Nabi aja, ini cikal bakalnya Arab itu terjadi. Ada gitu. Ya. Pada hakikatnya sirah Nabawiyah merupakan gambaran risalah atau misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Gambaran risalah yang amat menawan dan sempurna ini tidak mungkin dapat dihadirkan kecuali setelah melakukan komparasi antara latar belakang risalah ini, risalah Nabawiyah, dan implikasi-implikasinya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan sesuatu pasal yang berbicara seputar kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang situasi dan kondisi saat Nabi Muhammad SAW diutus. Ya. Poin pertama, posisi bangsa Arab. Kata Arab menggambarkan perihal padang pasir atau padang Sahara, ya. Menggambarkan seperti itu. Tanah yang gundul dan gersang, yang tiada air dan tanaman di dalamnya sejak periode-periode terdahulu. Lapas Arab ini ditujukan kepada Jazirah Arab, sebagaimana ia juga ditujukan kepada suatu kaum yang menempati tanah tersebut. Lalu mereka menjadikannya sebagai tanah air mereka. Jazirah Arab dari arah barat berbatasan dengan Laut Merah dan sepenanjung Gunung Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab dan bagian besar dari negeri Irak. Bagian selatan dari arah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang merupakan perpanjangan dari Laut Hindia. Dan dari arah utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian dari negeri Irak. Terlepas dari adanya perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya diperkirakan antara 1.000 mil persegi hingga 1.300 1 juta mil ya, persegi hingga sampai dengan 1.300.000 mil persegi. Jazirah Arab memiliki peran yang amat menentukan karena letak alami dan geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi padang Sahara dan gurun pasir dari seluruh sisinya. Karena kondisi seperti inilah, Jazirah Arab menjadi benteng yang kokoh yang seakan tidak memperkenankan kekuatan asing untuk menjajah, mencengkeramnya, pengaruh serta wibawa mereka. Oleh karena itu, kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab hidup bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu, padahal mereka bertetangga dengan dunia imperium raksasa saat itu dan tidak mungkin dapat menghadang serangan-serangan mereka seandainya tidak ada benteng pertahanan yang kokoh tersebut. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di antara benua-benua yang sudah dikenal di dalam dunia lama
dan menyambung dengannya pada tapal batas daratan dan lautan. Sisi barat lautnya merupakan pintu masuk ke benua Afrika. Arah timur laut merupakan kunci masuk menuju benua Eropa, dan arah timurnya merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa asing Asia Tengah dan Timur Jauh, terus mencapai ke India dan Cina. Demikian pula setiap benua lautnya bertemu dengan Jazirah Arab. Setiap kapal dan bahtera laut yang berlayar tentu akan bersandar di pangkalannya. Emang Arab ini strategis dia, karena orang mau kemana pun lewatnya ke situ gitu. Tapi herannya nggak ada yang mau merangin dia gitu ya. Karena nggak ada ini yang nggak ada hasil, nggak ada ini yang nggak ada yang mau diambil gitu. Padahal sebenarnya dia punya minyak banyak, ikan banyak gitu kan. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sehingga arah utara dan selatan Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh bagi berbagai suku bangsa dan pusat pertukaran niaga, peradaban agama dan seni. Nah, itu geografisnya ya. Sekarang, nah itu tadi posisi bangsa Arab. Sekarang kaum Arab. Para sejarawan membagi kaum Arab berdasarkan garis keturunan asal mereka menjadi 3 bagian, yaitu Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab kuno yang sudah punah dan tidak mungkin melacak rincian yang cukup tentang sejarah mereka, seperti Ad, Samud, Tosam, Judais, Imlak, ya, bangsa raksasa dan lainnya. Yang kedua, tadi Arab Ba'idah ya. Sekarang Arab Aribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ya'rib bin Yasjub bin Qotan, atau disebut pula Arab Qotaniyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Arab Musta'ribah, yaitu kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Musta'ribah ya. Kalau Musta'ribah itu keturunan dari Ismail ya. Nah, sedangkan cikal bakalnya itu keturunan Ismail itu orang, saya pernah cerita itu orang Yaman mau pergi ke Mesir lewat Mekah nggak ada siapa-siapa kan. Cuman waktu itu sebelumnya kita tarik ke belakang ya, Nabi Ibrahim membawa Sarah ya dengan Ismail gitu. Istrinya punya anak namanya Ismail, taruhlah di Mekah situ kan, nggak ada siapa-siapa. Ya dia lari ke sana, lari ke sini, nyari minum, akhirnya keluar air Zam-Zam situ. Akhirnya singkat cerita, orang Yaman itu yang berdiri di situ ingin minta di situ kerjasama, bercocok tanam itu kan, kita izin sama ibunya Ismail, dibolehkan. Nah situlah cikal bakalnya itu, jadi disebut dengan Arab Musta'ribah itu tadi ya. Dari Arab keturunan Nabi Ibrahim. Iya itu, karena dulu kan nggak ada penduduknya Pak. Iya. Itu cikal bakalnya itu seperti itu. Dia beranak pinak itu dari orang dari Yaman, makanya Arab Yaman disebut dengan Arab Musta'ribah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Qotan adalah negeri Yaman. Nah, ini kan. Lalu berkembang menjadi beberapa kabilah, dan anak kabilah atau marga yang terkenal darinya ada 2 kabilah, yaitu Himyar. Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Zaid, Al-Jumhur, Qoda'ah dan Sakasik. Yang pertama. Yang kedua tadi Himar, yang kedua Kahlan
Anak kabilahnya yang paling terkenal adalah Hamadan, Anmar, Toyi, Madjaz, Kindah, Lakam, Juzam, Az, Aus, Khoraj, dan anak cucu dari Jabnah yang merupakan para raja di Sam serta lain-lainnya. Keturunan-keturunannya ya. Sukunya. Karena di sana tuh kalau orang banyak keturunan udah boleh bikin suku sendiri dia, bikin sendiri. Iya kalau keturunannya ada banyak gitu. Jadi makanya sana tuh banyak suku-suku kan. Jadi, apa? Dari kisah itu sampai ke daerah masing-masing suku Iya. Dari Arab itu udah Dari Arab itu juga. Iya. Gitu. Jadi apa tadi kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Keturunan tadi banyak kan. Anak-anak kabilah atau marga Kahlan banyak yang pergi meninggalkan Yaman lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah. Ada yang mengatakan bahwa kepergian mereka terjadi menjelang banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan akibat tekanan dari bangsa Romawi dan dikuasainya jalur perdagangan laut oleh mereka. Dilumpuhkannya jalur darat serta keberhasilan mereka menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa kepergian mereka setelah terjadinya banjir besar tersebut. Mereka hijrah ya dari Yaman ya gitu ke tanah Arab, ke Mekah itu kan. Merupakan hal yang tidak dapat disangkal bahwa di samping apa yang telah disebutkan di atas telah terjadi persaingan antara marga-marga Kahlan dan marga-marga Himyar yang berujung pada hengkangnya marga-marga Kahlan. Hal itu terbukti bahwa marga-marga Himyar tetap eksis di sana sedangkan marga-marga Kahlan hengkang dari sana. Marga-marga Kahlan yang meninggalkan Yaman bisa dibagi menjadi 4 golongan. Tadi kan turunnya ada macam-macam itu ya. Anak kabilahnya yang terkenal itu adalah Hamadan gitu kan. Yang pertama Az. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pendapat pemuka dan sesepuh mereka, Imran bin Amr Muzaikiyah. Mereka berpindah-pindah dari negeri Yaman dan mengirimkan para pemandu lalu menempuh arah utara dan timur. Berikut rincian tempat-tempat yang terakhir pernah mereka tinggali setelah perjalanan mereka tersebut. Salabah bin Amr dari Al-Az pindah menuju Hijaz lalu menetap di antara tempat yang bernama Sa'labiyah dan Zikor. Setelah anaknya dewasa dan kekuasaannya menguat, dia beranjak menuju Madinah, menetap dan bertempat tinggal di sana. Di antara anak keturunan Sa'labah itu adalah Aus. Nah, ini disebut juga kok suku Aus ya gitu, karena dia banyak keturunannya, dan Khazraj, yaitu 2 orang anak dari Harisah bin Sa'labah. Kalau bakalnya manusia ya. Jadi iya. Hah? Jadi pindah-pindah atau memang? Iya, pindah-pindah. Berarti zaman mereka ini apa tidak terpisah Pak antara pulau itu ya, menyatu berarti ya. Menyatu. Dataran itu. Iya dataran. Menyatu kan terpisah ya. Iran dengan Iran. Tapi kalau Mekah itu sebenarnya dataran rendah. Karena nggak ada pernah ada hujan, makanya nggak banjir ya kan. Gara-gara itu tadi banjir. Ya itu tadi banjir karena Yaman ya kan. Gitu. Kan Yaman itu kan nggak terlalu jauh sih, berapa kilo? Kaki kan? Ya. Enggak lah, nggak ngontak dulu. Ya, istilahnya kan nyatu daratan kan? Daratan ya. Bukan pulau kan pulau kan. Kalau dia mau ke ini ke Romawi, ke Afrika atau kemana itu baru naik laut, Pak.
melalui laut, laut merah. Juga darat, Pak. Nggak tahu saya, belum tahu saya. Di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harisah bin Amr, dialah Khuza'ah dan anak keturunannya, hingga kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Mekah, serta mengekstradisi penduduk aslinya, suku-suku Jurhum. Suku Jurhum disebut dengan suku-suku Jurhum ya. Sedangkan Imran bin Amr singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya, yaitu Az-Oman. Kabilah-kabilah lainnya yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-As yang menetap di Tuhamah. Mereka ini lebih dikenal dengan nama As-Sanu'ah. Jabnah bin Amr berangkat menuju ke wilayah Sam dan menetap di sana bersama anak keturunannya. Dialah bapak para raja di Al-Ghosa Sinah. Kata Al-Ghosa Sinah tersebut merupakan sumber air di Hijaz yang dikenal dengan nama Ghosan sebelum pindah ke wilayah Sam. Mereka ini pernah singgah di sana terlebih dahulu. Ya. Ini sejarahnya panjang Pak, kalau kita dari awal nih. Kita harus pelajarin. Kenapa tuh? Gitu loh. Itu baru pertama ya, baru pertama aja udah aku gak kebagian ya. Ya, jadi dari suku Kahlan tadi itu yang turunnya Az. Kemudian nanti yang kedua ada Lakam. Yang ketiga ada Bani Toyi namanya. Banyak itu. Iya. Ya kan? Baru nanti kita sampai ke Nabi. Karena kalau kita nggak ikutin urutannya ini, kita nanti nggak tahu. Iya, silsilah. Cikal bakalnya negara Mekah itu gitu terjadi kan? Gitu. Sebenarnya dari mana sih ini nenek moyangnya Rasulullah? Nah, nanti ada di sini. Tapi kita harus mulai dari sini, nggak usah ngacak, maksud saya gitu. Lama-lama nggak apa-apa, ya gitu. Itu saja ya, bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita istiqomah ya dengan pelajaran ini karena semua ibadah itu awalnya dari sirah ini, gitu. Karena memang Nabi yang membawa kan atas perintah Allah, gitu. Ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya, untuk kita semua mempelajarinya sehingga kita makin mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, makin paham kita apa yang diperjuangkan oleh Nabi sebenarnya ya, apa yang benar itu milik Allah, apa yang salah itu karena kebodohan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.